Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Jawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dia jadikan tepat pada waktunya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Kita mau bersyukur malam ini karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan kita
boleh ada di ibadah tengah minggu malam hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita sembah Tuhan kita. Oh ya Rabasyana la bala 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 bala. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini saat ini dengan nafas hidup daripadamu ya Tuhan. Karena Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Oh Rabasyana la bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh ya Rabasyana la bala 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 bala. Mari kita sembah Dia dalam roh. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Oh ya Rabasyana la bala 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 bala. Syadara bala 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 Rabasyana la bala 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 bala. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan kami. Engkau kekuatan yang berisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari kita panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau berarti Kau segalanya bagiku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Haleluya Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Boleh sekali lagi lebih dalam lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan kami ya Tuhan. Engkau kekuatan yang berisai Tuhan Yesus. Urapi setiap kami rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau kekuatan yang
Ya semua yang bernafas memuji memuliakan-Mu ya Bapa. Syakala bala 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 bala. Syakala la 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 syabara bala bala bala. Hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Ya Rabbi syakala bala 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 bala. Kau berarti bagiku. Benar Tuhan. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil Yesus lebih lagi. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Boleh sama-sama lebih lagi. Panggil Yesus. Yesus, Kau dahsyat, Kau berarti bagiku. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Yesus segalanya. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Ya Rabbi Shana. Haleluya. Ya Rabbi Shana. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya. Ya Rabbi Shana. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Kau setia Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Boleh sama-sama bangkit berdiri. Yesus, selamanya Yesus, harapan Kau dahsyat Tuhan. karena kasih-Nya Kasih-Mu luar biasa Tuhan. Haleluya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Boleh lebih lagi sekali Yesus. Yesus, selamanya Yesus, Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
Terima kasih Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini ya Abah. Masalah boleh ada Tuhan, kami lemah, kami kuat, tapi Engkau Yesus selamanya bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sorak lebih lagi buat Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Imlek. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Gongsi Facai. Haleluya. Saya tahu banyak yang merayakan Imlek, kunjungan ke keluarga, tapi kita mau sama-sama tetap nyenengin Tuhan. Amin. Malam ini kita tetap mau bersorak-sorai buat Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Apa yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah kita lihat, bahkan kita rasakan, Tuhan sediakan buat kita. Haleluya, sama-sama kita mau lakukan pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Boleh lebih lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar
Yesus dahsyat, amin. Boleh katakan kanan kirinya, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Kita mau bersorak lebih lagi buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Mari boleh bertepuk tangan lebih lagi. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, Kau janjimu, amin, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Kaulah kuatku Tuhan. kuatku, kebanggaanku, gunung batu, dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allahku, kemenanganku. Haleluya. Tuhan Yesus sumber kemenangan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Kau dahsyat Tuhan. Kau selalu bersama kami Tuhan. Beribu rebah di kiriku, Bahkan berlaksa di sisi kanan kami sisi Tuhan. kanan, Tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, kuatku, kebanggaanku, gunung batu, dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allahku, kemenangan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu, dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allahku, kemenanganku. Haleluya, boleh tepuk tangan lebih lagi. Boleh katakan haleluya. Mari saudara, jangan lemas. Mari semangat memuji Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu, dan keselamatanku, tanganku, perlindunganku, Kaulah Allahku, kemenangan, Kaulah kuatku, Dahsyat kebanggaanku, Tuhan. gunung batu, Kau gunung batu karunia Bapa. keselamatanku, kuat tanganku, Dahsyat. Kuat perlindunganku, tanganmu ya Bapa. Allahku, Lebih lagi. kemenanganku, kebanggaanku, gunung batu, dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allahku, kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, amin. Haleluya. Setelah ini kita mau menyaksikan penampilan dari tim Praise, Pray and Worship. Silakan maju.
siapkah saudara lawatan Allah? Tuhan siapkah datang di terjadi rasa pemulihan tiba rasa yang kau alami. Lawatan Allah Tuhan siapkah kebenaran terjadi. Mujizat Allah telah dinyatakan kuatnya di bumi. Kuasa Allah sudah diturunkan, umatnya bersorak. Mujizat Allah telah dinyatakan umatnya di bumi. Kuasa Allah sudah diturunkan, umatnya bersorak. Sayang, tiba sudah siapkan saudara lawatan Allah luar biasa sudah bagi terjadi masa pemulihan tiba yang tak engkau alami. Lawatan Allah luar biasa mujizat Allah telah dinyatakan umatnya itu kuasa Allah sudah diturunkan, umatnya bersorak. Mujizat Tuhan telah dinyatakan umatnya dibanggakan. Kuasa Allah sudah diturunkan, mujizat Allah telah dinyatakan umatnya dimuliakan. Kuasa Allah sudah diturunkan, umatnya bersorak. Allah telah dinyatakan umatnya dimuliakan. Kuasa Allah sudah diturunkan, umatnya bersorak. Mujizat Allah telah dinyatakan umatnya dimuliakan. Kuasa Allah sudah diturunkan, umatnya bersorak. Umatnya bersorak, umatnya bersorak. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Biar tim PPW ini tetap menjadi pemuji penyembahnya Tuhan. Amin. Sampai Tuhan datang yang kedua kali dan menjemput kita di awan-awan. Haleluya. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam firman Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat kuasa-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kau selamatkan kami dari dosa Tuhan. Kau menyerahkan hidup-Mu untuk kami ya Tuhan. Ya Oh ya Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku.
mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari sama-sama kita ulangi pujian ini. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi, amin Tuhan, cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Ini kami Tuhan, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Yesus tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu Yesus, tak terduga jalan-Mu. Amin Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari semua kuasa-Mu tak terbatas, kasih-Mu tak terbatas. Haleluya.
Terima kasih Engkau terlalu baik buat setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai malam ini, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Engkau yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur apapun keadaan kami malam ini Tuhan. Engkau terlalu baik buat setiap kami. Terima kasih kalau sebentar kami akan belajar bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Pribadi, lepas pribadi, keluarga, lepas keluarga. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan setiap kami. Firman-Mu membuat kami makin rindu bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu sama-sama dengan saya yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom semuanya, puji nama Tuhan. Ketemu lagi dengan saya, harapan saya bahwa Bapak Ibu dimanapun berada tidak bosan dengan saya nih. Wah, Mas Daus lagi. Hari ini saya bersyukur atas kesempatan, terima kasih Bapak Ibu Gembala yang memberi kesempatan saya kembali untuk berdiri untuk menyampaikan sedikit dari firman Tuhan, sedikit dari apa yang hari-hari ini saya alami. Sebelumnya terima kasih dan terima kasih juga buat kesempatan kepercayaannya. Seharusnya bukan saya yang berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Ada salah satu hamba Tuhan yang luar biasa, tapi dengan satu dan lain hal akhirnya digantikan dengan saya. Hari ini hari Rabu, puji nama Tuhan, saya tahu ini hari Minggu kemarin. Buat saya yang sangat mendadak ini cukup membuat saya, aduh Tuhan mau ngomong apa nih? Karena Bapak Ibu yang belum tahu saya itu pendeta baru. Pendeta baru sama pendeta lama itu kan bedanya cuma satu Bapak Ibu. Salah satu bedanya. Pendeta lama itu sebedanya adalah ketika pendeta lama adalah orang yang susah mengakhiri khotbah. Itu pendeta lama itu. Jadi kalau Bapak Ibu suka dengar nih pendeta kok khotbahnya lama banget, tuh pendeta senior tuh, jangan diprotes. Saya itu pendeta baru, bukan susah mengakhiri tapi susah memulai. Kayak hari ini saya susah nih memulainya, mulai dari mana ya gitu. Tapi tiba-tiba saya dikasih hikmat ketika saya dapat informasi itu, saya tanya sama yang harusnya berdiri tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya tanya, Bapak mohon izin, kan kemarin harusnya jadwalnya Bapak. Apa siapa tahu Tuhan sudah ngomong sesuatu nih buat disampaikan. Oh iya, katanya gitu. Dikasihlah tema hari ini. Nah, hari ini juga ada korelasinya dengan apa yang saya alami gitu. Kalau saya boleh ada di tempat ini ya semua karena Tuhan. Kita mau sama-sama belajar hari ini. Seorang hamba Tuhan ini ngomong bahwa dia dapat tema dari Tuhan bahwa dalam kelemahannya kuasa Tuhan makin sempurna. Hari ini kita mau sama-sama belajar dari sosok pribadi, dari tokoh Alkitab, dari Rasul Paulus, gimana dia menyatakan dirinya bahwa dalam kelemahannya kuasa Tuhan nyata. Kita mau sama-sama buka ayatnya. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan 9. 10 deh boleh. Oke, saya bacakan begini firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan, dan karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kita mau sama-sama belajar lewat ini. Sebelumnya izinkan saya menyaksikan betapa Tuhan membuat saya kuat ketika saya melemah. Beberapa orang di Arkadia itu tahu kemampuan saya dalam worship leader. Wah, tahu lah, bahkan pemusik kita tahu banget tentang saya nih.
Saya setiap kali berdiri atau mendapat jadwal untuk worship leader, yang pertama informasinya ketika saya berdiri itu sudah tidak ada yang lain. Maksudnya yang lain sudah dapat jatah gitu terus nggak ada orang, ya Mas Daud saja. Saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan ambil alih dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya. Pakai hambamu yang buta nada ini Tuhan. Tiba-tiba kayak Tuhan bercanda, enggak Mas, kamu enggak buta nada, kamu tuli nada. Itu penyakit, jok saya aja itu. Ya, saya bersyukur di tengah kelemahan saya melihat kuasa Tuhan nyata dalam hidup saya. Di tengah kemampuan saya yang jauh dari hal bukan sempurna, jauh dari hal standar, Tuhan membuat perkenanan dalam setiap kali saya berdiri jadi worship leader kah, termasuk hari ini. Sebenarnya saya kayak Tuhan, aduh kayaknya enggak mampu. Tapi ketika saya menyerahkan ketidakmampuan saya itu kepada Tuhan, kuasa Tuhan itu. Nah, kita mau sama-sama belajar nih. Ayat 7 kita mau sama-sama kulik gini. Yang menarik adalah gini. Yang pertama diizinkan segala sesuatu, kita semua punya kelemahan. Yang pertama kita harus sadar benar bahwa semua kita punya kelemahan. Amin. Kita harus sadar dulu, banyak orang yang saya enggak deh, saya sempurna. Hari ini informasinya kita semua punya kelemahan. Yang menarik adalah gini, Rasul Paulus berkata begini, ayat ke-7 saya bacakan kembali. Dan supaya jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan luar biasa itu. Termasuk saya, izinkan saya untuk tidak bermegah diri atau meninggikan diri atas pernyataan-pernyataan orang-orang di sekeliling kita. Seringkali yang membuat kita jatuh adalah kesombongan. Ya, pasti kesombongan selalu membuat orang jatuh. Alkitab berkata orang yang meninggikan orang yang rendah hati akan ditinggikan, tapi orang congkak akan dihancurkan sama Tuhan. Hari ini informasinya begini. Informasinya jika kita punya kelemahan, jika kita punya sesuatu hal yang membuat kita tidak nyaman, percayalah itu diizinkan Tuhan supaya kita tidak sombong nih. Kita sadar bahwa memang kita punya kelemahan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Setiap orang punya duri dalam daging. Duri dalam daging, banyak penafsir Alkitab berkata duri dalam dagingnya Rasul Paulus penyakit. Ya mungkin bisa jadi penyakit. Rasul Paulus mengalami itu. Kita semua punya duri dalam daging. Yang sedang berdua ngikutin siaran live streaming ini boleh tanya sebelahnya, apa durimu? Apa duri yang ada dalam dagingmu? Boleh tanya sebelahnya kalau lagi berdua. Kalau sedang sendiri, tanya sama dirimu, apa yang menjadi duri dalam dagingmu? Saya izinkan beri kesempatan ini. Boleh tanya, kalau yang sedang lebih dari satu orang, ada teman kanan kirinya, boleh tanya. Ada yang ngomong, aduh saya kayaknya nggak punya duri dalam daging, dah hidup saya nyaman-nyaman. Jangan-jangan Anda duri di daging orang lain. Jangan sampai. Kita semua pasti punya duri dalam daging. Sesuatu yang membuat kita tidak nyaman dalam hidup ini. Sesuatu yang membuat kita kayak, aduh Tuhan kenapa ya terjadi? Yang menarik adalah begini. Yang pertama tadi yang menarik adalah kita harus sadar bahwa semua kita punya kelemahan. Semua kita punya duri dalam daging kita. Jadi kalau kita merasa kita tidak punya duri, jangan-jangan kita durinya orang lain nih. Wah berbahaya. Jangan sampai gara-gara kita kenyamanan orang lain terganggu. Berarti Anda atau saya duri orang lain. Jangan sampai kita tolak dalam nama Yesus itu. Kita harus sadar benar bahwa kita punya masalah atau kita punya sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Tapi itu memang diizinkan Tuhan. Ayat 8 begini, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Rasul Paulus menceritakan sudah 3 kali dia berdoa sama Tuhan supaya mencabut duri yang ada dalam dagingnya. Tapi Tuhan izinkan itu tetap ada. Seringkali begini,
Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, seringkali duri dalam daging kita atau sebuah ketidaknyamanan yang ada dalam hidup kita membuat kita malah mundur dari Tuhan. Rasul Paulus sedang mengajari kita yang ada sekarang ini, dengan keadaan yang seperti itu Rasul Paulus masih semangat melayani. Rasul Paulus masih mengerjakan panggilannya. Jadi apakah kita lebih dari Rasul Paulus kalau kita punya duri dalam daging yang mungkin tidak seberapa itu, tiba-tiba kita malah lari ninggalin pelayanan? Lebih hebatkah kita dari Rasul Paulus? Apa lebih spesialkah kita dari Rasul Paulus? Rasul Paulus mengajari kita betapa walaupun keadaan situasi kita sedang tidak baik-baik saja, dia tetap mengerjakan panggilannya dengan serius. Amin. Yang menarik begini. Ayat selanjutnya ayat 9 saya bacakan begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ayat sebelumnya Rasul Paulus menceritakan bahwa tentang hal itu sudah 3 kali Rasul Paulus berseru kepada Tuhan untuk mengambil penyakit atau apapun, mengambil duri dalam daging Rasul Paulus. Tapi jawaban Tuhan bukan tentang durinya, Tuhan ngomong bukan tentang durinya, tapi Tuhan ngomong tentang hal lain yang lebih serius. Bapak Ibu percaya atau enggak percaya, Tuhan sebenarnya bukan enggak peduli. Tuhan enggak terlalu tertarik dengan masalah kita. Tuhan enggak terlalu tertarik dengan apa yang membuat kita malah jadi jauh sama Tuhan. Enggak. Karena kasih Tuhan lebih besar dari semuanya itu. Ayat 9 ini wah luar biasa nih. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kepada Rasul Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Ya kalau kita hari-hari ini lagi dibuat Tuhan lagi lemah. Lagi kayaknya aduh Tuhan habis kekuatanku. Nah bersyukur karena Tuhan sedang mau mengerjakan, Tuhan sedang mau kasih kekuatan yang luar biasa. Amin. Hari ini spesial, hari ini tanggal 29 Januari, hari ini tahun baru saudara kita tahun baru Chinese, Gongxi Facai bagi yang merayakannya, ya. Kita harus bersukacita dengan orang yang bersukacita, kita harus berduka atau bersedih sama orang yang sedang bersedih. Ya, hati kita harus sesederhana itu. Kadang kita itu bisa ya bersedih sama orang yang bersedih, kadang kita bisa empati sama orang yang sedang berduka. Tapi kita kadang tidak bisa bersenang dengan orang yang senang. Karena kan ya gitu beberapa minggu lalu kayaknya seorang hamba Tuhan berdiri di tempat ini menyampaikan kadang memang keadaan hati kita bengkok aja tuh. Gak bisa ngelihat orang seneng, kita sedih ngelihat orang seneng atau kita seneng ngelihat orang sedih. Kan kebalik-balik gitu. Harusnya kita mau sama-sama layaknya kita bersukacita dengan orang yang bersukacita. Hari ini saya cukup bersukacita, hari ini saya pakai baju merah dengan nuansa Gongxi Facai. Haleluya. Selamat merayakan bagi saudara-saudara kita. Kita kembali ke tempat ini, kembali ke tema kita bahwa dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan nyata. Amin. Kalau Tuhan sedang izinkan kita terpuruk, Tuhan izinkan kita mengalami sebuah kelemahan. Itu buktinya Tuhan sedang kirim kekuatan untuk membuat kita berdiri. Amin. Ayat selanjutnya berkata begini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang pertama tadi kita harus sadar benar bahwa dalam kelemahan kita kuasa Tuhan makin sempurna. Itu ayat Alkitab berkata. Yang kedua setelah sadar kita harus berbangga hati, bermegah hati. Bermegah atas kelemahan kita.
Ya, kita harus akui, kadang seringkali banyak orang yang susah mengakui kelemahannya. Kadang kita ini, saya lah kita gitu. Saya atau siapapun kita itu seringkali merasa terlalu gengsi sama Tuhan, kita ngomong enggak kuat. Aduh, kayaknya enggak Tuhan, saya mampu kok. Bisa kok, ayo saya bisa kok. Hati-hati. Kita harus total percaya sama Tuhan. Kita harus seutuhnya. Kita enggak boleh cuma percaya diri, bolehnya percaya Tuhan. Amin. Yang menarik adalah ayat 10 begini. Karena itu aku senang. Itu tadi kan kita yang pertama saya bilangin, kita harus tahu benar, sadar benar bahwa semua orang punya kelemahan. Semua orang punya duri dalam dagingnya masing-masing. Saya nggak tahu apa yang menjadi duri dalam daging Bapak Ibu, saudara semua yang ada dimanapun di rumah-rumah. Saya nggak tahu. Mungkin istrimu jadi duri dalam dagingmu, mungkin suamimu, mungkin pekerjaanmu, mungkin hal-hal lingkunganmu atau apapun. Sadarlah hari ini informasi pentingnya kita semua punya duri dalam daging. Tapi kita mau sama-sama belajar dari Rasul Paulus. Di tengah sebuah kelemahan, di tengah sebuah penderitaan, di tengah sebuah kesakitan dalam hidupnya, dia tetap on fire ngelayani Tuhan. Dia tetap mengerjakan panggilannya sama Tuhan. Bapak Ibu nggak tahu apa panggilanmu. Yang pertama, kita semua terpanggil menjadi hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan. Karena di luar hamba Tuhan, ya hamba yang lain. Anda bisa menjadi hamba dunia, Anda bisa menjadi hamba pekerjaanmu, Anda bisa menjadi hamba apapun. Tapi hari ini penting, informasi pentingnya kita harus jadi hamba Tuhan. Belum, ini hari Rabu, nanti kebagian ketemu saya lagi dalam tuntunan sepekan di dalam rumah doa pagi. Mengajak semuanya untuk mengikuti tuntunan sepekan dalam rumah doa pagi setiap harinya dari Senin sampai Sabtu. Khusus minggu ini tuntunan sepekan tuh. Bersama hamba-hamba Tuhan, kesaksian-kesaksian hidup. Dengan hamba-hamba Tuhan luar biasa. Nanti kebagian saya agak sedikit bocorin sedikit gini. Saya pernah ilustrasinya begini, kenapa pentingnya kita tetap menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu, teman-teman semuanya dimanapun berada. Kita ngomongin hamba dan tuan. Hamba dan tuan, pembantu sama bosnya. Selama pembantu itu ada di rumah bosnya, dia menjadi tanggung jawab bosnya. Selama pembantu itu, hamba itu mengerjakan sesuatu yang diinginkan bosnya, dia menjadi tanggung jawab bosnya. Sama kayak kita sama Tuhan. Selama kita masih ada di rumah Tuhan, mengerjakan pekerjaan yang Tuhan inginkan, menyenangkan hatinya Tuhan, kita tanggung jawabnya Tuhan. Tapi kalau kita keluar rumah, kita pergi dari rumah Tuhan kita, ya resiko ditanggung masing-masing toh. Sebuah pernyataan hamba Tuhan yang luar biasa yang saya pegang sampai hari ini. Ngikut Tuhan itu bayar harga. Tapi di luar Tuhan harganya jauh lebih mahal. Ngikut Tuhan itu bayar harga, ya benar bayar harga. Tapi di luar Tuhan harga yang kita bayar jauh lebih mahal. Masih ingat kisahnya Yunus? Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Panggilan Tuhan kepada Yunus suruh memberitakan kabar baik, kabar pertobatan terhadap Niniwe. Tapi Yunus memberontak dan lari. Saya tuh bayangin begini Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jika Yunus sejak awal, oke Tuhan saya berangkat. Saya terlalu yakin Tuhan sediakan tiket kapalnya. Tuhan sediakan penginapannya. Sampai di Niniwe tanpa sesuatu apapun. Karena Yunus pergi, Yunus harus bayar tiket kapal sendiri. Yunus harus nginep 3 hari di perut ikan.
Ikut Tuhan bayar harga, ya bayar harga, tapi di luar Tuhan harganya lebih mahal. Amin. Ngerti? Amin. Kembali ke sini. Ayat 10 berkata begini, karena aku senang dan rela dalam kelemahannya. Tadi yang pertama harusnya sadar, kita lemah, kita ngakuin. Yang kedua, kita harus dengan senang hati dan rela dalam kelemahannya, kelemahan kita. Tadi saya ulang kembali, saya ulang berkali-kali, setiap kita punya kelemahan masing-masing. Setiap kita punya masalah masing-masing. Setiap kita punya duri dalam daging kita beda-beda. Yang pertama kita harus nikmati dengan rela dan senang hati. Saya pernah bercanda, bukan bercanda sih, cukup nanya serius sama Tuhan dengan gaya saya, mungkin agak bercanda sama Tuhan. Saya nanya Tuhan gini, Bapak Ibu, pas pertanyaan ini didasari dengan sebuah pernyataan orang-orang yang sering terdengar di telinga saya. Ngikut Tuhan kok gini-gini amat ya. Kadang ada orang kelihatan dulunya hidupnya diberkati, secara kelihatan materi ya, secara visual ya. Hidupnya enak tuh sejak dia serius sama Tuhan malah hidupnya agak merosot gitu. Saya bercanda, Tuhan apa iya ya ngikut Tuhan malah susah, kata saya gitu. Tiba-tiba ada sedikit yang menggelitik hati saya, Tuhan kasih pengertian yang cukup sederhana menurut saya. Tapi oh ya, Tuhan Roh Kudus kasih pengertian begini, Mas. Kalau yang susah saja bisa kamu nikmati, apalagi yang senang, Mas. Hari-hari ini kalau yang susah aja bisa kamu syukuri, apalagi yang senang, ya pasti bisa lah. Misalkan begini, kita melakukan perjalanan jalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain, jalan kaki nih. Kalau kita bisa bersyukur dan menikmati perjalanan itu dengan jalan kaki, apalagi kita berjalan dengan naik mobil, ya pasti lebih bisa bersyukur lah. Yang jalan kaki aja bisa kamu syukurin, apalagi tinggal duduk kamu sampai. Kalau soal keenakan, keindahan, dan kenyamanan, Mas, semua orang bisa nikmatin, Mas. Tapi enggak sedikit orang bisa menikmati kelemahannya. Duri dalam dagingnya. Nah, Rasul Paulus berkata dalam ayat 10 nih. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Bahkan di dalam kesiksaan, di dalam kesukaran, dan di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Ini yang menarik nih, wah luar biasa nih. Ayat penutupnya nih. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini kita garis bawahi dan kita renungkan malam ini, bahkan kita pegang erat-erat. Jika aku lemah, ayat terakhir itu 10 bagian terakhir. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi secara bersamaan aja, seandainya besok atau hari ini Anda sedang mengalami kelemahan, berdirilah tegak dan katakan hari ini aku kuat. Kuat dengan kekuatan Tuhan. Tuhan yang membuat kita kuat. Amin. Dan sebab dalam kelemahan mula kuasaku, kata Tuhan. Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi kalau kita dapat melakukan sesuatu yang mampu kita lakukan, ya biasa. Atau itu kan berdasarkan kekuatan kita. Kalau kita dapat melakukan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan tapi Tuhan buat mampu, ya itu pertolongan Tuhan. Itu kekuatan Tuhan. Jadi hari ini pesannya adalah dalam kelemahanmu, dalam kelemahan kita, dalam kelemahan saya, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Dan itu makin sempurna kalau kita bisa menikmati dengan senang hati, dengan rela hati, menjalani semuanya. Jangan izinkan kesusahan, penganiayaan, siksaan, bahkan kesukaran dalam hidup kita membuat kita malah lari dari Tuhan. Rasul Paulus sedang mengajari kita untuk hal itu. Makanya kalau hari ini cuma gara-gara sakit, masih jauh lah sama nyawa kadang gitu. Saya suka bercanda gitu, kadang suka bercanda. Misalkan yang sakit jempol kakinya dia enggak ke gereja, masih jauh sama leher nyawa gitu.
Hari-hari ini jangan izinkan situasi dan kondisi membuat kita jauh dari Tuhan. Hari-hari ini jangan izinkan iblis senang dengan apa yang kita lakukan. Tahu nggak apa yang membuat iblis senang? Kita jauh dari Tuhan. Makanya hari ini informasi pentingnya, ayat informasi yang membuat saya hari ini betapa terus semangat sama Tuhan. Meski kadang aduh Tuhan, iya enggak apa-apa, ya oke Tuhan. Hari ini aku lemah, hari ini aku nggak bisa, tapi seketika itu juga aku kuat bersamamu Tuhan. Tadi tuh Rasul Paulus ngajarin sebab jika aku lemah, jadi seandainya, jika itu seandainya suatu saat nanti terjadi, jikalau nanti saya didapatin lemah, maka aku kuat. Amin. Dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, percayalah firman Tuhan hari ini membuat kita makin kuat. Amin. Kita mau sama-sama belajar dari Rasul Paulus ini. Jangan izinkan hal-hal yang remeh-temeh menggoncang kita. Hal-hal yang remeh-temeh. Jangan sampai keselamatan yang kita terima ditukar dengan hal-hal ya receh. Yuk kita mau sama-sama. Yuk kita semua punya panggilan masing-masing. Percayalah kalau kita ada hari ini karena Tuhan. Jadi hari besok menjalani hari esok pasti aman kalau sama Tuhan. Amin. Tadi tuh, ya elah Mas, katanya gitu tuh. Roh Kudus kayak ngasih pengertian sama saya gini. Lah Mas, kalau yang susah aja bisa kamu nikmatin, apalagi yang enak Mas. Yang enak mah ya pasti enak. Jangan diperdebatkan, enak mah ya enak aja. Tapi kalau yang enak gak bisa kamu syukuri, wah kebangetan kita. Keterlaluan. Terlalu gitu kan. Sungguh terlalu. Nah. Hari ini jangan izinkan hal-hal yang remeh-temeh membuat kita menukar dengan sesuatu yang luar biasa. Percayalah dalam kelemahan kita kuasa Tuhan nyata. Amin. Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Puji nama Tuhan. Firman yang singkat ini biarlah membuat kita makin kuat sama Tuhan. Firman yang malam ini yang sederhana ini kita mau sama-sama belajar dari Rasul Paulus. Di keadaan yang segitunya Rasul Paulus masih mengerjakan hal-hal untuk kebaikan untuk Tuhan. Duri dalam daging. Ini mah kalau saya orang kampung cukup relate sebenarnya. Dulu kalau kami main gitu ke kebun-kebun itu suka mungkin kakinya tertusuk duri. Kecil gitu, kadang kecil, cuma kecil sekali. Bahkan kita nggak sadar waktu kenanya di mana. Tiba-tiba nanti, perasa aja. Nggak tahu kenanya di mana tadi, kayaknya enggak loh waktu kena enggak berasa deh. Tapi menjadi hal yang sakit kalau kesenggol kata orang Jawa mak sengkring gitu. Sakit gitu. Duri dalam daging. Nah itu ketidaknyamanan yang harusnya enggak terjadi. Tak alami. Sekali lagi saya enggak tahu apa yang menjadi duri dalam hidup kita semua. Dari Bapak Ibu, teman-teman semuanya, koko-koko, cici-cici, kakak-kakak, oma-oma mungkin dimanapun kita semua lah kita mempunyai duri dalam daging beda-beda. Tapi kita yang menarik kita mau sama-sama belajar tadi itu dari firman Tuhan dari Rasul Paulus ini. Tuhan berkata cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Yuk kita mau renungkan kebaikan Tuhan hari ini. Bapa dalam surga kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Yang mengikuti live streaming YouTube GBI Arkadia dimanapun berada Tuhan. Dilah kami meyakini bahwa kami hari ini sadar bahwa dalam kelemahan kamilah kuasa-Mu menjadi sempurna Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sebab jika kami lemah maka kami kuat Tuhan. Kalau kami boleh kuat, kami percaya itu karena pertolongan Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami serahkan hari-hari ke depan, bahkan perjalanan di tahun ini ke tangan-Mu Tuhan. Kami tahu mengikut Engkau, bayar harga Tuhan. Tapi kami juga sadar Tuhan, di luar Tuhan harganya jauh lebih mahal. Ampuni kami Tuhan jika kami sering lari-larian dalam panggilan-Mu. Ampuni kami Tuhan.
Ampuni kami yang terlalu cengeng Tuhan. Gara-gara hal-hal remeh-temeh kami lari dari panggilan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami yang gak dapat bersyukur dengan hal-hal yang hari-hari ini kami alami Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Horapaya syandala watakara waisana. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tapi sampaikan terus berkaryalah Engkau Roh Kudus buat setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Roh Kudus karya-Mu Tuhan. Karya-Mu membuat kami makin kuat. Terima kasih Tuhan. Bahkan setiap kami diberkati Tuhan. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati keluarga kami, berkati lingkungan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, berkat-Mu atas setiap kami. Kekuatan ilahi itu turun atas setiap kami untuk mampu menjalani hari-hari ini Tuhan. Terima kasih kami serahkan hidup kami dari malam ini Tuhan sampai Engkau datang ke tangan-Mu Tuhan. Terus beri kekuatan Tuhan agar kami terus mampu berjalan bersama-Mu. Terima kasih, mantrekan firman-Mu ini dalam lubuk hati kami Tuhan. Bukan hanya sekedar kami kuat mendengar, tapi kami mau kuat melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah terima berkat firman Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih, sampai ketemu. Jangan lupa mengikuti doa pagi jam 4.50 setiap harinya. Besok ada dengan hamba Tuhan yang luar biasa. Terus ikuti minggu ini dengan spesial tuntunan sepekan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, shalom semuanya yang ada di live streaming. Puji nama Tuhan. Berikut ada pengumuman tambahan. Jadwal ibadah raya minggu depan kita seperti luar biasa. Ibadah raya jam pertama jam 8 pagi disertai ibadah GC di lantai 1. Dan ibadah raya yang kedua jam 10 disertai dengan ibadah anak di lantai 1. Lalu kita juga ada rumah doa pagi Senin sampai Sabtu jam 4.50 sampai selesai. Dapat diikuti melalui Zoom atau live streaming channel YouTube GBI Arkadia. Dan dapat diikuti di jam-jam berikutnya. Mengundang semua jemaat dan pengerja untuk mengikutinya. Lalu ibadah spesial malam terobosan Rabu depan akan dilayani oleh bendahara. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus dahsyat. Itu saja yang akan pengumuman tambahannya. Kita mau sama-sama akhiri ibadah ini. Kita mau sama-sama menerima berkat. Kita akan sama-sama menaikkan lagu doa Yabes. Kekasih Tuhan, angkatlah tangan kita dan kita mau terima berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat
bersukacita yang berlimpah-limpah. Berkat dari Bapa di surga, cintanya Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari malam ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Shalom.